Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Caranda Wicra di Santoro dari kelas TU 1A NRP 0922040010. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan konstruksi dalam K3. Oke, yang pertama peraturan K3 konstruksi. Peraturan K3 konstruksi tercantum pada peraturan pemerintah atau PP nomor 50 tahun 2012 yang hadir ditujukan untuk membantu meningkatkan efektivitas, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara terstruktur, terencana, terukur, dan saling terintegrasi satu sama lain. Kehadirannya juga berfungsi untuk menjaga dan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja dengan melibatkan pekerja, buruh, atau pihak manajemen. Dalam bidang konstruksi, pelaksanaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja memiliki konsultan, di mana konsultan tersebut memiliki peran yang sangat besar sebagai penghubung pelaksanaan aturan PP nomor 50 tahun 2012 di lingkungan kerja konstruksi. Pada akhirnya, penerapan kebijakan dalam PP nomor 50 tahun 2012 berjalan secara efektif dan komprehensif. Baik, terus selanjutnya pentingnya K3 konstruksi. K3 sendiri merupakan kependekan dari keselamatan dan kesehatan kerja, jika diartikan merupakan sebuah upaya atau standar untuk memberikan berbagai perlindungan terhadap orang yang bekerja di area proyek pembangunan tersebut. Pemberian keselamatan di sini berhubungan erat dengan pemindahan bahan baku, penggunaan berbagai alat kerja yang berhubungan dengan konstruksi, lalu proses produksi, dan juga lingkungan sekitar area kerja. Pekerja konstruksi merupakan sebuah bentuk pekerjaan yang memiliki risiko tinggi yang berkaitan dengan keselamatan para pekerjanya. Selain itu, setiap pekerja tersebut selalu ada risiko berbahaya di dalamnya, seperti adanya risiko terkena peralatan konstruksi yang memiliki berat yang besar, adanya risiko terkena konsleting, dan berbagai aspek lainnya. Selanjutnya, cara mendapatkan K3 konstruksi, yaitu Anda harus mengikuti sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Departemen Tenaga Kerja atau Kemenker. Sebagai pilihan lainnya, Anda bisa mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga pendidikan yang telah diakui oleh pihak Departemen Tenaga Kerja. Dalam pelatihan tersebut nantinya akan ada sebuah ujian yang diselenggarakan, di mana setiap orang yang mengikuti ujian tersebut haruslah lulus untuk bisa mendapatkan sertifikat K3 konstruksi tersebut. Lalu peran keamanan K3 konstruksi. Yang pertama, setiap pekerja atau orang berada di dalam lingkup tempat kerja tersebut haruslah mendapatkan perlindungan keselamatannya. Yang kedua, setiap produksi yang dilakukan haruslah memiliki jaminan keselamatan dan juga keamanan di dalamnya. Yang ketiga, memiliki peran untuk lebih mengurangi terjadinya biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan ketika adanya kecelakaan. Yang keempat, adanya perlindungan keselamatan untuk setiap pekerja dalam lingkungan kerjanya. Manfaat K3 untuk bekerja. Yang pertama, pekerja jadi lebih mengerti bagaimana risiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan yang akan mereka jalani. Yang kedua, dengan memahami risiko, maka pekerja dapat lebih mengerti bagaimana cara untuk mencegah atau menanggulangi sebelum terjadinya risiko tersebut. Yang ketiga, setiap pekerja jadi lebih memahami lagi bagaimana hak dan kewajiban yang terkait dengan peraturan untuk keselamatan dan juga kesehatan kerja. Yang keempat, adanya risiko terjadinya sebuah kebakaran, gempa bumi, sebuah kecelakaan, dan berbagai hal lainnya menjadikan pekerja tahu tindakan apa saja yang akan mereka lakukan. Yang kelima, setiap pekerja jadi lebih mengerti bagaimana melindungi temannya jika terjadi sebuah kecelakaan di dalam area kerja. Yang keenam, pekerja jadi lebih mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan kondusif. Yang ketujuh, bukan hanya di lingkungan kerja, setiap pekerja juga harus mengantisipasi terjadinya sebuah penularan penyakit yang bisa saja terbawa dari tempat kerja. Yang kedelapan, pekerja bisa tetap mendapatkan sebuah penghasilan finansial. Yang kesembilan, pekerja juga bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bidang perekonomian di dalam keluarganya.
Selanjutnya, fungsi ketiga untuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan bisa memberikan sebuah perlindungan kepada para pekerjanya terkait dengan keselamatan dari kecelakaan yang mungkin terjadi di area kerja. Adanya risiko pengurangan risiko lost time yang terjadi karena terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, adanya kemungkinan untuk mengurangi dari biaya tinggi untuk sebuah tagihan asuransi. Yang keempat, perusahaan menjadi lebih taat terhadap semua regulasi yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan dari para pekerjanya. Yang kelima, nilai positifnya akan berdampak pada perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan sudah menerapkan berbagai faktor penunjang keselamatan kesehatan mulai dari pekerja, keluarga dari para pekerja, masyarakat luas, dan juga negara. Yang seterusnya adalah yang keenam, adanya penghargaan terkait dengan keselamatan dan kesehatan pekerja yang memungkinkan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketujuh, perusahaan bisa melindungi nilai saham dan tetap melanjutkan sistem kerja meskipun terjadi sebuah kecelakaan ataupun risiko terjadi sebuah penyakit akibat pekerja tersebut. Yang ke-8, perusahaan akan tetap melindungi dari berbagai macam denda yang mungkin saja terjadi dari terjadinya kecelakaan. Yang ke-9, bisa memberikan efek penurunan biaya asuransi yang akan timbul. Dan yang terakhir, bisa lebih meningkatkan produktivitas barang dan juga jasa. Selanjutnya, peran keamanan ketiga konstruksi. Yang pertama, setiap pekerja atau orang yang berada di dalam lingkup tempat kerja tersebut haruslah mendapatkan perlindungan keselamatannya. Yang kedua, setiap produksi yang dilakukan haruslah memiliki jaminan keselamatan dan juga keamanan di dalamnya. Yang ketiga, memiliki peran untuk lebih mengurangi terjadinya biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan ketika adanya kecelakaan. Yang keempat, adanya perlindungan keselamatan untuk setiap pekerja dalam lingkungan kerjanya. Baik, untuk selanjutnya, sistem manajemen K3 konstruksi. Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan kerja konstruksi, maka penyelenggara pekerja konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat tentang keamanan dan keselamatan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bidang pekerjaan umum atau SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum adalah bagian dari sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi di bidang pekerjaan. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko, yaitu keamanan, penekanan biaya, pemahaman, jaminan, dan memenuhi UU. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kecelakaan kerja. Kecelakaan sendiri adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak juga semula dapat menimbulkan korban manusia, harta benda, dan kerusakan lingkungan. Unsur-unsurnya adalah: yang pertama, tidak diduga semula dan tidak diinginkan. Yang kedua, mengganggu proses. Yang ketiga, mengakibatkan kerugian fisik, material, dan lingkungan. Kecelakaan kerja dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama kecelakaan industri, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya. Yang kedua, kecelakaan dalam perjalanan, yaitu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja dalam kaitannya dengan hubungan kerja. Selanjutnya, faktor penyebab kecelakaan di area konstruksi, yaitu ada manusia, lingkungan, dan juga alat kerja dan peralatan untuk mendukung keselamatan kerja. Yang pertama adalah manusia. Faktor yang pertama bisa memungkinkan terjadinya suatu kecelakaan dalam area kerja adalah faktor manusia. Pada dasarnya, semakin banyak peralatan yang digunakan dan juga semakin rumit peralatan tersebut, maka akan semakin membuat risiko terjadinya kecelakaan. Yang kedua, lingkungan dan alat kerja. Hal kedua bisa menjadi faktor penyebab kecelakaan kerja dikarenakan
sering terjadi adanya bising suara yang ditimbulkan oleh alat yang digunakan selama bekerja. Yang ketiga, peralatan untuk mendukung keselamatan kerja. Hal ketiga, mempengaruhi terjadinya kecelakaan adalah faktor kerja. Memang benar peralatan keselamatan kerja yang penting sekali kegunaannya, kan tetapi masih ada kemungkinan untuk bisa terjadinya sebuah kerusakan. Oke, cara mengendalikan risiko ketiga konstruksi. Yang pertama adalah eliminasi, yang kedua rekayasa teknik, yang ketiga substitusi, yang keempat pengendalian administrasi, yang kelima alat pelindung diri. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama, mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material atau bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi. Yang kedua, rekayasa teknik, melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, substitusi, mengganti dengan metode yang lebih aman dan atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah. Yang keempat, pengendalian administrasi, pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. Yang kelima adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang memenuhi standar dan harus dipakai oleh semua pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Contoh-contohnya yaitu pertama, alat pelindung kepala. Yang kedua, alat pelindung muka atau face shield. Yang ketiga adalah pelindung telinga. Yang keempat, pelindung pernafasan. Dan yang kelima, pelindung tangan. Keenam, pelindung kaki. Dan yang terakhir adalah pelindung badan. Oke, selanjutnya kondisi yang tidak aman di bidang konstruksi, yaitu yang pertama, tempat kerja yang tidak memenuhi standar atau syarat. Yang kedua, pelindung diri yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kebisingan di tempat kerja. Yang keempat, waktu kerja atau jam terbang yang berlebihan. Yang terakhir, perlakuan yang tidak menyenangkan dari atasan. Langkah-langkah penanggulangan kecelakaan kerja. Yang pertama, menugaskan personel khusus yang bertanggung jawab kepada manajemen kecelakaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 serta kebersihan lingkungan kerjanya. Yang kedua, memasang rambu-rambu peringatan semisal gas benda jatuh, awas listrik, awas lubang void serta rambu proyek yang lainnya. Menggunakan alat keselamatan kerja sebagai pelindung diri semisal sepatu safety, sabuk pengaman, helm proyek, serta penutup kuping sebagai pelindung dari terdapat suara bising mesin, dan seterusnya. Ini juga ada lagi, yaitu mewajibkan serta menugaskan personel khusus guna mengontrol pekerja apakah sebuah mengenakan alat pengaman diri atau APD atau belum. Dan ada juga masang alat pemadam api ringan atau APAR pada area proyek yang dianggap menimbulkan terjadinya kebakaran. Menaruh semua perlengkapan serta peralatan proyek dengan rapi serta aman dan tidak berserakan. Selanjutnya, mengidentifikasi potensi bahaya. Bahaya adalah faktor intrinsik yang melekat pada sesuatu dan mempunyai potensi untuk menimbulkan kerugian terhadap segala sesuatu, termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan lainnya. Bahaya dapat menjadi sumber terjadinya kecelakaan atau insiden baik yang menyangkut manusia, properti, dan lingkungan. Bahaya berdasarkan kelompok area kerja, yaitu kegiatan-kegiatan seperti pekerja, pengelasan, pengolahan data, lokasi yaitu kantor, gudang, atau lapangan, aturan-aturan pekerja kantor, dan bagai elektrik, fungsi atau proses produksi yaitu administrasi, pembakaran, pembersihan, penerimaan, dan produksi. Potensi bahaya kerja konstruksi. Yang pertama, keruntuhan dinding tembok pada bagian bangunan maupun tumpukan bahan dan tanah yang ditimbun. Yang kedua, keruntuhan maupun terguling konstruksi, perancah, balok maupun tangan. Yang ketiga, kejatuhan beberapa barang kecil, kepingan maupun alat-alat yang digunakan, dan seterusnya. Ada banyak sekali untuk potensi bahaya kerja konstruksi. Ada juga
bahaya seputar peralatan pengangkatan, dan bahaya yang timbulkan adanya gas berbahaya. Percikan saat melakukan peledakan juga bisa. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.